Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Camtruk Mania. Ketemu lagi dengan channel Camtruk Coy, channel yang membagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat cuca ijo. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kemarin ada cuca ijo mania yang bertanya, Om, kalau cuca ijo saya itu di rumah gacor, dibawa di jalan gacor, di lapangan gacor, tapi kalau digantangkan sesi lomba dia itu hanya setengah jalan, habis itu diam. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Nah, gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting buat kita sebagai pemula ya. Saya sendiri juga pemain hijau itu juga baru ya, bisa dikatakan pemula juga ya teman-teman. Tapi alhamdulillah diberi kesempatan malah, yaitu joy saya itu ya alhamdulillah bisa sering podium. Nah gitu teman-teman. Jadi bagaimana kalau seperti itu rawatannya, yaitu tiap hari konsisten ya. Konsisten, kalau saya sendiri selalu mengutamakan birahinya itu tetap ada. Jadi kalau harian itu birahi itu harus tetap ada, jadi buat dia itu selalu gacor. Nah gitu ya teman-teman, karena birahi ini sangat penting untuk murai batu lomba gitu ya. Nah ini langsung ke set harian ya. Kalau masalah harian, kalau teman-teman banyak waktu bisa dijemur rutin. Nah gitu ya, misalnya setengah jam atau 15 menit tapi rutin gitu kan. Nah kalau nggak banyak waktu ya sesempatnya aja kan. Kalau saya sendiri itu harian itu nggak pernah saya jemur teman-teman ya, karena ya gimana, sibuk kerja ya, waktunya nggak bisa gitu ya. Terus kok itu bisa juara bagaimana ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi cuca hijau saya itu, si Joy itu alhamdulillah rawatan sederhana, yaitu tiap hari itu hanya makan pisang yang mateng. Nah pisang yang mateng jangkriknya hanya 3 ekor pagi, 3 ekor sore. Nah, tiap hari saya embunkan teman-teman ya, itu kuncinya ya, tiap hari diembunkan. Nah, ketika embun langsung dikasih jangkrik. Nah gitu teman-teman ya. Nah kalau sudah seperti itu, selesai embun, kita mau berangkat kerja, cuca hijau yang kita miliki masukkan ke dalam rumah. Nah, apakah perlu dikerodong full? Nah, kalau dia itu tidak nyulam atau rontok bulu, ya itu dibukanya separuh, ya gitu ya teman-teman. Jadi nggak full dikerodong ya. Kalau saya sendiri dibukanya separuh, itu ya. Seperti itu. Karena kalau full itu dia itu akan banyak yang rontok bulunya, apalagi sampai seminggu dikerodong terus gitu kan. Nah itu nanti akan jatuh bulu, kecuali kalau dia itu emang sedang nyulam atau rontokin bulu, nah itu harus di full kerodong. Nah itu ya teman-teman. Terus rawatan mau lombanya bagaimana ya, mulai dari embun ya, dikasih jangkrik sesuai dengan hariannya berapa gitu ya. Misalnya hariannya habis 5, ya udah waktu embun kasih 5 gitu kan. Habis embun dikasih lagi, dia habisnya berapa, 2 atau 3 yang langsung dimakan, ya udah kasih itu. Nggak harus dikasih 5 juga, enggak teman-teman. Jadi yang penting dia itu dimakan, ditelen. Kalau dikasih lagi nggak mau, dijatuhkan, ya sudah diambil aja gitu ya, jangan dikasih lagi. Nah nanti mau jemur, nah, ini dijemur nih ya kan, pagi dijemur. Nah, habis jemur angin-anginkan langsung dikasih jangkrik lagi. Nah berapa dia habisnya, kasih aja gitu ya. Jadi seperti itu. Nah terus siang, misalnya habis dijemur mandi ya, terus habis mandi dianginkan dijemur lagi. Nah habis dijemur itu nanti dikasihkan jangkrik lagi, maunya seberapa. Nah gitu ya teman-teman. Nah mau berangkat lomba ya kan, misalnya lomba jam 2 gitu kan, berangkat jam 1. Nah itu kita kasih jangkrik dulu semaunya dia gitu kan, kita kasih intinya gitu. Nah setelah dimakan, nah kita langsung bawa, kita kerodong langsung bawa ke gantangan atau ke lapangan. Nah, setelah sampai lapangan kita buka dulu teman-teman ya, kita buka dulu ablak.
Diablak atau enggaknya ini tergantung cucak hijau teman-teman ya. Dia itu maunya diablak atau dikerodong hanya dibuka release setting. Nah, itu juga pengaruh teman-teman ya. Karena kalau maunya itu dikerodong, nah, hanya dibuka settingnya, ketika kita buka, nah itu nanti dia akan bermasalah juga. Nanti di atas dia nggak mau kerja gitu ya. Kayak Joy saya itu awalnya dulu juga hanya dibuka resletingnya aja, jadi dikerodong gitu ya teman-teman. Nah sekarang sudah berubah settingannya, itu harus dibuka terus, harus diablak, nah, gitu ya. Kalau cucak hijau seperti itu ya, harus diusahakan on di bawah ya, harus diusahakan on di bawah, gacor di bawah, kalau perlu dia itu sampai keluar tembakan. Nah itu baru sampai atas itu akan fight terus. Nah untuk tenaganya supaya dia itu dari awal sampai akhir kerja itu bagaimana? Yaitu tadi, misalnya kita nunggu sampai 5 sesi nih nunggunya. Ya, per sesi naik kita kasih jangkrik 1 gitu ya. Naik lagi kasih lagi gitu ya. Pokoknya intinya setiap sesi sambil nunggu harus dikasih jangkrik terus gitu ya. Itu buat tenaga dia. Jadi biar dia itu nggak gembos di atas. Nah, gitu ya teman-teman. Itu yang saya lakukan pada Joy saya. Kalau lagi on, insya Allah kerjanya itu maksimal dan bagus. Nah gitu teman-teman. Nah kalau lagi nggak on, kita juga paham gitu kan, di pinggir aja dia nggak bongkar-bongkar. Nah itu biasanya di atas juga tidak on gitu ya. Jadi kalau cucak hijau itu harus on dulu di bawah. Jadi biar enak di atasnya itu fight-nya itu jadi maksimal, jadi awal sampai akhir, dan harus kenyang terus ya teman-teman. Karena kalau nggak kenyang dia itu akan loncat tangkringan atas bawah. Nah itu paling parahnya nyublek. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah kalau mau naik satu sesi sebelum naik bisa ditambahkan ulet Hongkong untuk menambah emosinya gitu ya teman-teman, biar dia itu tampil ngotot di atas. Nah pemberiannya berapa ya tergantung teman-teman, biasanya berapa. Ada yang kasih 2 ekor, ada yang kasih 3. Kalau Joy saya itu sekarang itu dikasihnya 3 ekor ya. Jadi satu sesi sebelum naik atau sebelum digantangkan itu pasti selalu saya kasih ulet Hongkong 3 ekor. Nah gitu teman-teman. Itu teman-teman yang saya lakukan supaya dia itu kerjanya dari awal sampai akhir. Jadi meskipun di bawah gacor, di atas juga usahakan gacor, apalagi maksimal bongkar isian dari awal sampai akhir. Meskipun jeda, biasanya jeda sebentar, itu nggak masalah ya teman-teman. Demikian teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman terutama pemula ya. Saya juga pemula dan ini saya sampaikan kepada pemula. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya kepada teman-teman sekalian dan bisa menjadi referensi untuk rawatan supaya cucak hijaunya mantap. Nah, demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.